Oke, kali ini saya datang sendiri bersama teman-teman Silang Rapper karena yang lain memang tidak diundang. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari Semarang, oke. Udah banyak semua, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mungkin saya saya masih waktu itu masih TK, ya, dan kebetulan rumah saya itu dibikin studio musik. Jadi ibu saya penyanyi rock. Iya, penyanyi rock. Dia sering ikut festival Lock Labor Nah, karena rumah saya buat studio musik, itu saya senang sekali. Senang bukan cuma karena setiap malam saya melihat orang bermain musik, tapi juga saya punya alasan kenapa nilai sekolah saya tidak pernah bagus. Tapi berisik sih mah, dari musik nggak bisa belajar. Gitu ya, gitu. Alasan-alasan kayak gitu. Dan itu sebenarnya itu sudah bibit gitu. Maksudnya waktu kecil saya sudah lebih berminat ke musik dibanding maksudnya ke bidang akademis. Saya tidak menyarankan kalian buat berhenti belajar akademis, enggak ya. Maksudnya nilainya kan tidak tahu ya, enggak akan bagus. Maksudnya dari kecil saya selalu punya interest yang lebih kepada musik gitu. Dan kebetulan fasilitasnya ada, ya jadilah seperti ini sampai sekarang. Dan waktu
itu kenapa saya banyak yang bertanya, gimana mas kok bisa-bisanya milih gitar? Karena kalau nyanyi suara saya kurang bagus. Kalau drum belajar berisik kan. Nah kebetulan suatu hari saya lihat di God Bless, tahu kan God Bless? Waktu itu ada video klipnya judulnya Kehidupan. Ahmad Albar yang punya video. Tapi saya di situ bukan tertarik sama frontman, bukan sama centerman, tapi saya lebih tertarik dengan sidekicknya, yang Antono, studio yang kita tentunya, yang lagunya itu susu itu. Oh bukan ya? Kalau liriknya udah lama saya lupa dulu. Pokoknya ada susu-susu itu. Nah, itu saya tulis lagu Kehidupan ada ya kan? Terus habis itu saya tertarik sama yang Antono. Karena saya suka orang bermain gitar, saya putuskan buat belajar gitar. Tapi yang pertama terbersit di pikiran saya, belajar gitar bukan pakai senar, bukan pakai gitar, tapi pakai raket. Jadi habis itu saya minta bikin raket sama ibu saya. Pikirannya saya mau jadi atlet gitu, tapi ternyata saya cuma gaya-gaya aja. Itu berlangsung selama beberapa tahun sampai akhirnya suatu sore sepupu saya bilang, kamu tuh cuma bisa gaya, nggak bisa main beneran. Nah, dari situ saya wah iya. Mungkin waktu SD karena saya masih kecil belum cukup. Waktu itu SMP saudara saya bilang seperti itu. Terus saya akhirnya diberi gitar sama bapak saya, almarhum bapak saya. Itu SMP kelas 2. Jadi gitar pertama saya. Saya mau menyebutin mereknya, cuman ada kesan iklan, cuman itu memang mereknya aneh sih. Gitar mereknya Kawasaki. Kalau saya ingatnya, kok itu pakai di samping nggak ya? Tapi itu kita bersejarah banget buat saya gitu. Kita Kawasaki itu. Jadi kalau ada kamu dulu belajar kita pakai apa? Ada Kawasaki pasti diketawakan. Ya. Terus waktu saya pertama kali pegang gitar, ada sesuatu yang saya nggak sadari gitu. Jadi selama TK, SMP, kelas 1, kelas 2 sampai SMP itu dari SD sampai dari TK sampai SMP saya mendengarkan musik itu nggak pernah berhenti. Saya mendengarkan musik terus dari God Bless, The Parto, Led Zeppelin, musik-musik tua itu, Music on the Block, tahu juga. Pokoknya yang band tua yang kalian belum lahir lah, itu saya dengerin semua gitu. Terus waktu saya pertama kali pegang gitar, ternyata secara tidak sadar bahwa otak saya ini sudah merekam apa yang sudah saya dengar bertahun-tahun gitu. Jadi waktu pertama kali pegang gitar, saya sudah punya intuisi yang lebih dibanding sama orang yang jarang mendengarkan musik pada waktu itu. Jadi waktu itu saya berdua belajar gitar sama saudara saya, sepupu saya. Cuman sepupu saya dia bisa dikatakan kurang aktif mendengarkan musiknya, tapi kalau saya hampir setiap hari, hampir setiap saat mendengarkan musik. Ternyata dari situ saya punya intuisi gitu. Jadi saya cuma dikasih tahu basicnya, habis itu saya malah belajar sendiri kayak pentatonik. Itu saya udah tahu, maksudnya kalau ada yang fals saya sudah tahu karena kebiasaan saya mendengarkan musik. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa belajar musik itu yang pertama bukan belajar instrumen, itu salah. Belajar musik yang pertama itu mendengarkan. Jadi buat kalian yang punya adik ataupun punya anak gitu, mendengarkan musik itu adalah suatu kebudayaan yang bagus gitu. Karena itu selain merangsang pertumbuhan otak, itu juga pada suatu saat nanti intuisi itu akan dipakai gitu. Jadi dengan berbekal itu saya punya progres yang lebih cepat dibanding orang lain pada waktu itu. Jadi saya ingat banget tetangga saya belajar gitar dari SD. Saya dari SMP cuma dalam beberapa bulan saya udah bisa menguasai materi yang tetangga saya pelajari. Itu karena kebiasaan saya mendengarkan musik. Sampai sini jelas? Jadi saya tadi belajar Jadi jelas ya tadi saya belajar gitar pakai Kawasaki. Wah, ini banget. Oke. Setelah itu perkenalan saya sama gitar ya. Jadi perkenalan saya sama gitar itu dibantu sama God
intuisi musik saya. Setelah itu saya mulai ngeband sama teman-teman SMP sama tetangga-tetangga saya. Karena saya punya progres yang maju, punya progres yang bagus, teman-teman saya yang seumuran sama saya udah istilahnya belum bisa mengimbangi cara bermain musik saya pada waktu itu. Makanya saya terus beralih ke teman-teman yang lebih dewasa. Jadi waktu SMP itu saya lihat banget kalau yang main ke rumah saya itu orang-orang yang pada kuliah, pada semester 3, semester 4, dan kebetulan waktu itu SMP saya direkrut sama band namanya Dizzy. Dizzy itu band pertama saya yang serius. Pemain keyboardnya sama vokalisnya ada di band Jikustik, tau band Jikustik ya. Jadi pemain keyboardnya si Ade Jikustik, terus yang penyanyinya si Ica. Sorry. Kalau ngomong Ica itu kesannya kayak cewek, tapi Ica itu cowok. Karena pemain bassnya Jikustik. Nah itu dia dulu satu band sama saya. Mereka mungkin 5-6 tahun di atas saya gitu. Jadi kalau main Tamiya saya sama adiknya si Adit, cuman kalau ngeband saya sama si adiknya gitu. Dan itu berlangsung seperti itu. Dan kalau di Jogja itu kan ada istilah daerah selatan sama daerah utara, ya kan? Jogja Selatan sama Jogja Utara. Kebetulan saya tinggal di Jogja Selatan. Terus sekolah saya ada di utara dan teman-teman band saya di sini itu ada di utara. Terus saya bilang ke ibu saya, Bu, saya mau pindah ke rumah bapak saya itu. Kebetulan ibu sama bapak saya itu cerai dari saya TK, jadi mereka tinggal terpisah. Ibu saya di selatan, bapak saya di utara. Saya pindah ke rumah bapak dengan alasan biar lebih dekat sekolah. Sebenarnya itu biar lebih dekat sama gebetan. Sama band, salah, ketutut. Oke. Udah kan, dari situ saya pindah ke utara. Nah, ada kebetulan suatu hari sepupu saya datang, ada saudara saya datang. Bos, kamu harus ikut saya punya teman jago main gitar gitu. Jago main gitar, kamu harus ketemu, kamu pasti cocok sama dia. Terus saya ikut. Ternyata rumahnya nggak jauh dari rumah saya, cuma dekat sekali. Waktu itu si temannya sepupuku ini lagi mau sholat, dia lagi mau sholat. Tapi begitu lihat saya datang dia nggak jadi sholat, ya saya berusaha juga. Terus berkenalan, halo saya Ros, saya Sakti. Di situ saya pertama kali kenalan sama anak SMA yang mukanya sangat tua sekali, karena waktu itu sekolahnya dia di Brito itu boleh gondrong SMA gitu. Terus saya nanya sama saudara saya, yakin ini masih SMA nggak kuliah gitu? Enggak, memang mukanya tua. Oh tapi ya perkenalan saya sama Sakti pertama kali adalah saya membatalkan sholat dia. Tapi habis itu terus sholat Sakti, saya nungguin. Oke, terus habis itu ya kenal sama Sakti. Dari si Sakti itu saya kenal sama Adam, sama Duta. Jadi dulu si Adam, Duta, Sakti itu punya band duluan gitu. Jadi saudara saya sangat berjasa sekali memperkenalkan saya sama Sakti. Dan habis itu karena seumuran, omongannya nyambung, dan baru pertama kali saya itu ketemu sama orang-orang yang visinya sama kayak saya, dan skillnya juga bisa istilahnya mengimbangi saya pada waktu itu, yaitu anak-anak itu. Jadi ada Adam, ada si Sakti, dan kemudian si Duta. Kalau Adam pertama kali ketemunya itu di suatu suatu sekitar senja, siang-siang waktu itu. Apa sih jenenge? Audisi band. Oke, jadi ada audisi band. Waktu itu tahun 96 itu lagi musimnya festival band antar SMA gitu. Jadi saya sama SMA saya, terus dia sama SMA dia. Dan kebetulan ini bukan curhat, ini bukan curhat beneran. Jadi si Sakti ada sama Duta sama saya itu kita saling saya punya teman sekelas namanya Sheila. Oke, Sheila itu adalah
adik kelas, temen SD-nya Adam sama Sakti. Terus ke adik kelasnya si Duta gitu. Jadi si Sila cerita, oh kamu kenal Sakti ya? Oh kamu kenal Adam ya? Terus udah ngeband aja sama mereka. Nah dia yang salah satu yang ngobrol-ngobrolin buat ngeband itu mereka dari juga gitu. Terus si Adam juga diomongin sama Sila, dan kamu ngeband aja sama si Eros. Dia belum punya band yang seumuran, bandnya dia temennya tua-tua gitu. Terus ya kebetulan si Adam udah diituin sama si Sila, saya juga udah diomongin sama si Sila gitu. Terus ya si Adam kelihatannya sudah dikasih tahu ciri-cirinya gitu. Oh Eros itu orangnya kurus, hitam, gitu-gitu lah. Saya diceritain sama Sila, oh si Adam orangnya dulu sih kurus, maaf ya Adam, dulu dia kurus banget, kurus, terus mukanya kayak bulan, gopeng-gopeng gitu. Pokoknya selalu dikasih itunya gitu. Nah terus di audisi itu dia datengin saya gitu, si Adam. Saya kan belum pernah lihat, jadi bingung gitu. Ini orang ini sopo gitu. Dia sambil nunjuk-nunjuk ke muka saya gitu. Sila, temennya Sila. Wah, tak nanya yang cak dulu tuh. Karena kan antara SMA kan, antara SMA kan. Sila, temennya Sila. Oh, mau ngecek tanah tuh. Oh iya, oh saya Adam. Terus habis itu kita ngobrol, habis itu nggak ketemu, terus ditemuin lagi sama si Sakti. Nah dari omongannya si Adam itu yang Sila ya, temennya Sila ya. Nah itu terus akhirnya saya kepikiran bahwa band kita itu adalah teman-temannya Sila yang nge-band. Makanya dulu dikasih nama Sila Band. Jadi teman-temannya Sila yang nge-band. Begitu. Jelas sampai sini? Yang ingin saya omongin adalah tadi tentang band, perjalanan saya ketemu sama anak-anak, bahwa pertemuan kita sama seseorang itu tidak pernah bisa terduga-duga. Jadi termasuk sama jodoh ya. Kalau jodoh banyak itu nasib juga. Jadi ketemunya berkali-kali gitu. Jadi dari lingkungan yang sama itu kita bisa mendapatkan partner kerja yang bisa bertahan lama sekali. Jadi ternyata Sakti, Duta, dan saya itu tetanggaan gitu. Kalau Anton sih teman lama, dia teman nakal saya gitu. Ya, terbentuklah Silon Seven. Saya bisa. Karena kan kita kayak itu bukan soul kita sebenarnya, kita cuma kayak berakting gitu ya. Terus akhirnya ya udah kita putuskan buat bikin lagu. Nah ternyata dulu lagu yang pertama dulu kan, wah sembilan. Jadi lagu pertama kali kita itu kita taruh di dulu ada Radio Jeronimo, itu dia mau memuterin lagu indinya anak-anak gitu. Lagu indinya anak-anak Jogja. Jadi kita taruh di situ, diputar, dan airplay-nya gila, request-nya juga gila gitu. Dan orang nggak tahu ini Silon Seven ini band Jogja, tapi orangnya seperti apa gitu. Sampai waktu itu saya ikut bimbingan belajar, ada yang ikut nggak? Waktu itu saya masih niat sekolah, jadi saya pengen kuliah sarjana jadi dokter yang begitu-begitulah. Saya ikut bimbingan belajar sama Adam kan, satu kelas sama Adam. Jadi di situ ada orang yang menyanyikan lagu Silon Seven, tapi nggak tahu anak-anaknya yang mana, bahwa kita yang bawa, dia nggak tahu. Jadi terus dari situ kita kayak punya kepercayaan diri. Kalau orang Jogja bisa suka, orang Indonesia pasti kemungkinan besar akan suka juga. Karena kan di Jogja katanya itu kota pelajar, jadi banyak dari berbagai daerah. Tapi kenyataannya Jogja itu kota duduk. Jadi dari situ, dari respon dari teman-teman kita yang nggak tahu bahwa kita yang bawain, dan mereka menyanyikan dengan ringannya di depan kita gitu. Jadi kayak kepercayaan diri. Terus akhirnya berangkat ke Jakarta buat menawarkan demo. Nah, kalau dicerita-cerita kita uang desa cuma di Jakarta ke pulau-pulau sengsara gitu kan, ternyata beneran itu ceritanya.
Saya sama Adam di Jakarta berdua. Kenapa yang diputuskan saya sama Adam? Karena waktu itu yang waktu ditanya siapa yang udah nggak naik kuliah, saya mengatakan udah kamu yang berangkat. Terus kenapa Adam? Karena mukanya dia paling tua, jadi kalau ngobrol sama orang lebih dipercaya gitu. Kalau makannya paling banyak Adam, itu dulu dia hampir nggak jadi berangkat karena makannya banyak sekali. Dan terus saya berangkat sama Adam naik kereta ekonomi. Biar apa namanya, karena saking semangatnya kalau kereta ekonomi kan nggak ada nomornya ya, jadi duduk paling depan. Loh, kenapa dia paling depan? Biar sampai Jakartanya duluan. Rezekinya kita yang duluan. Oh siap. Ternyata di depan itu jendelanya nggak bisa ditutup dan asapnya masuk. Begitu kan itu malam, kita berangkat malam, paginya itu saya nggak mukanya dong hitam. Dia yang kasih hitam juga. Ya, terus saya ingat sampai stasiun cuci muka pakai sabun gitu, nanti rambut tuh blue saking kotornya nggak keluar busanya. Oh ya, kalau saya bisa nggak keluar busanya. Dan itu pokoknya awal mula kita sampai di Jakarta. Kita habis itu cerita-cerita kesasar, nggak bisa makan, tidur di studio itu hampir setiap hari. Tapi yang paling buat saya ternyuh waktu saya makan di warung Tegal, warteg di Jakarta, itu hampir tiap hari kita makan di situ saya sama ada. Cuman karena uangnya mepet kita nggak pernah pakai lauk, jadi kita cuma nasi sama sayur. Kalau ada, Mbak, sambalnya diapain? Tapi itu masih murah. Saya ada orang kok mulus-mulus ya. Terus pakai saya cuma nasi sayur itu. Nah terus mbaknya nanya, Mas, kok kalau makan di sini nggak pernah pakai lauk sih? Nggak enak ya? Enggak Mbak, nanti nggak bisa pulang ke Jawa. Terus mbaknya kita bisa aja gitu masih. Terus dia kasak kusuk, dia ngumpulin lauk-lauk. Ini Mas dimakan. Tak diemin aja, aku pikir cuma dikasih display. Mas nggak usah bayar Mas, pokoknya makan aja. Alhamdulillah. Itu mungkin saya masih ingat banget rasanya makan nasi sama pakai sayur tok itu 15 menit kemudian lapar lagi. Tapi setelah pakai lauk, nah itu bisa tahan berjam-jam. Jadi saya pengen mengucapkan terima kasih buat Ibu Warung Tegal atas lauknya. Tepuk tangan buat Ibu Warung Tegal. Ya, di situ cerita-cerita banyak sekali lah, maksudnya banyak banget yang kita ketiduran, maksudnya mau ke Rawamangun, ke Jakarta, ke Sasani, ke Tangerang karena ketiduran. Saya berantem sama Adam, saya nyolot sama Adam, kamu gimana sih malah tidur di bis? Nah kamu ngapain? Tidur. Jadi sama-sama ketiduran di bis. Ya itu banyak banget. Halo? Ya. Ya, terus habis itu kita ada sign kontrak sama Sony, kita ngajuin demo. Kebetulan waktu itu hampir belum seramai sekarang dan acara musik juga banyak yang live, nggak ada pitching, jadi semuanya serba mendukung buat menjadikan kita musisi yang berkualitas itu. Udah, terus kita sign kontrak, ya di situ mulai timbul, maksudnya kita kan teman SMA ya, teman main bareng, teman cari-cari bareng, pokoknya ngapa-ngapain ya kayak geng ya. Jadi dulu Shalom Seven itu lebih tepatnya disebut kayak gerombolan cowok-cowok yang main bareng gitu. Dan kemudian kita mulai tanda kontrak tahun 99 itu merubah semuanya, karena di situ kita bukan cuma sekedar geng. Ternyata kita sudah harus dituntut secara profesional gitu. Jadi setiap kita sudah tanda tangan kontrak dan di industri itu kita harus bisa memisahkan mana saatnya berteman, bermain, dan mana saatnya kita bekerja. Itu yang bikin yang susah gitu buat kita pada waktu itu. Makanya kenapa dari 5 original membernya kita tinggal bertiga, yaitu karena pergeseran dari teman ke rekan kerja profesional itu tidak smooth gitu. Jadi ada gesekan yang akhirnya kita tinggal bertiga. Oke. Itu cerita Shalom Seven sampai segitu dulu itu. Sekarang saya mau berbagi tips
ya, tips gimana biasanya saya menulis lagu. Ini sebenarnya kalau saya cerita mengancam kelangsungan dapur saya juga, karena kalau kalian dapat ilmu saya, ya harus rapoko. Ini salah satu gimana cara saya membuat lagu kan ada berbagai macam cara ya. Ini salah satu cara yang biasa saya lakukan. Jadi waktu itu tahun 2001 atau 2002, waktu itu saya masih jadi playboy. Waktu itu, terus saya ketemu sama seorang wanita, lebih lama lagi, lebih lama lagi, oke. Jadi cewek itu waktu itu saya sudah mestinya mengorbankan, saya tidak menjadi playboy, saya mau serius sama kamu, tapi kok kamu seenaknya sendiri sih, datang terus nanti hilang lagi, padahal saya sudah memutuskan beberapa wanita gitu. Serius ini seriusan, lupa serius. Waktu itu saya punya saya punya kata-kata yang sangat menyangkut gitu. Kata-katanya, seberapa pantas sih kamu buat saya dulu. Terus saya pegang gitar, dari kata-kata itu saya coba kayak ngomong ke ceweknya, tapi saya nyanyikan. Nah gitu. Dari line yang pertama yang enak itu, terus kemudian muncullah berikutnya. Jadi maksudnya kebiasaan saya ini buat teman-teman yang biasa bikin lagu ya, itu bisa jadi wacana bahwa kamu dapat kata-katanya dulu terus disenandungkan sampai sini nanti semua. Jadi biasanya saya gitu, jadi saya selalu mendapat kata-katanya dulu dan itu dinyanyikan. Itu banyak banget kayak gitu. Jadi biasanya pesannya seberapa pantas biasa tunggu. Terus waktu itu saya pernah juga saya bangun tidur, terus saya berkata, awali hari dengan mendoakan ada selalu sehat bahagia di sana. Saya punya kebiasaan kalau bangun pagi minum, terus saya ke belakang. Jadi saya ke belakang dulu, nanti saya lanjutin lagi. Jadi banyak sekali dari kata-kata yang saya senandungkan gitu. Sampai sini mengerti. Tapi Pak Guru. Aduh, harus ngomong jam-jam nih. Oke, itu yang biasanya saya lakuin di era tahun 2000-2001 gitu. Selain itu saya juga sering terinspirasi bukan dari saya sendiri, tapi dari denger lagunya orang. Dulu ada lagunya The Cure, ada yang tahu The Cure di sini. The Cure, ada judulnya Picture of You. I've been looking so long with my pieces of you that I almost believe the day away. Saya bikin versi saya. Melihat dalam mendengar sendiri, melihat jelas matamu, warna-warna indahmu. Jadi kadang-kadang lagu yang saya bikin itu adalah
kegagalan saya mencontoh idola saya, ngerti nggak? Jadi saya pengen, wah kecil suka banget, saya bikin versi dia, tapi gagal. Nah jadinya ya kelebihan di silat letter berapa itu gitu. Sampai sini nanti itu tips kedua, nanti ya. Nah, sekarang tips yang ketiga. Itu kan itu waktu dulu saya masih jadi orang yang sangat bebas. Tapi saya belum berkeluarga, saya masih diizinkan menjadi playboy, saya masih bisa melakukan semuanya. Dan kemudian ternyata saya menikah dan saya mempunyai anak, jadi saya mulai settle down. Oke. Kebetulan, jadi waktu awal-awal dulu saya punya uang, terus awal-awal saya dulu dapat pemasukan, itu saya bikin studio, ya kan? Saya bikin studio. Yang namanya, saya percaya yang namanya seniman, dia mau ada di mana aja, dia akan tetap menghasilkan karya. Dan itu terbukti buat saya. Gitu. Ini loh. Oke. Saya punya studio, di situ ada perangkat komputer, ada semuanya. Dan dengan berbekal saya yakin bahwa seniman itu bisa menghasilkan, umpamanya katakanlah dulu saya selalu jatuh cinta sewaktu saya bikin lagu cinta, tapi sekarang saya tidak boleh seperti itu. Jadi cuman gini, kalau dulu saya menceritakan keseharian saya akan menarik buat kalian karena saya sama kesehariannya sama kalian. Tapi kalau sekarang saya kayak contohnya saya bingung caranya bayar listrik. Kalau saya ceritakan ke kalian tidak menarik itu. Jadi saya olah energi itu, kebingungan saya, kerisauan saya, bikin sesuatu yang lebih simpel dan lebih bisa bisa diterima sama kalian. Itu yang terjadi sekarang. Nah, berkaitan dengan studio tadi, saya butuh seorang drummer di sini. Mana ada drummer? Drummer, oke. Mau peun naik? Utama buat. Oh ini cuma. Oke. Mau masuk lagi dulu. Salam juga Pak Ibu. Oke, Bibit, kamu bisa langsung di drum. Oke, tapi jangan dibunyikan dulu sampai saya memberi aba-aba. Wait, siap, wait. Nah, jadi kalau di komputer itu ada yang namanya sistem loop. Mungkin beberapa pemain dari sini udah tahu. Jadi loop itu suara drum yang berkali-kali, jadi diputer itu dia akan tetap bunyi. Saya akan mensimulasikan kerja saya di studio. Jadi biasanya saya bangun tidur, saya pegang gitar. Sebelum pegang gitar saya nyalain loopnya. Nah, kamu sebagai loop di sini. Jadi kamu main tidak boleh berhenti. Oke, loop itu nggak berhenti, gitu terus. Ya. Jadi gini suaranya. Ini saya bunyi terus biasanya buat saya.
buat duit tak positif dulu. Gimana dijawab nanti? Portalnya itu. Aku tak ada sih kalau ada yang bertanya. Pak, MC-nya mana ada di sini? Oh, thank you. Mas, kalau Mas di ini teman-teman kalau ada yang gimana? Lu mau bertanya apa? Kamu salaman dulu ah. Jangan ini ya. Oke, ini sisi tanya jawab ya, Mas. Tanya jawab buat seputar penulisan lagu dan YPN apapun. Oke. Gimana caranya membentuk apa ya karakter kita itu misalnya tanpa melihat orangnya kita udah tahu gimana sih yang kayak yang kamu lihat ya, maksudnya gitar kan bentuknya ada macam-macam ya, ada macam-macam. Itu umpama ini bentuk gitar ini yang seksi ini, itu umpamanya itu adalah bentuk pita suara ya, bentuk pita suara. Cuma kalau pita suaranya sudah bagus tapi tidak dilatih dengan skill yang benar, ya dia akan terpals gitu. Jadi memang pita suara itu memang penting itu, ujian di dalam pita suara. Dan selain bentuk si pita suara itu, kalau di gitar ada yang namanya tone bone, maksudnya suara dari ini ya, dari tulang. Setiap orang punya tulang, bentuk tulang, dan itu yang berbeda-beda, tulang sini sama tulang lagu beda, dan itu memberi ciri di gitar gitu. Gitar elektrik, gitar akustik atau apapun itu. Jadi buat memaksimalkan suara tulang kamu itu ya kamu berlatih. Dan yang kedua, jangan terlalu copycat sama orang. Jadi makanya kamu lagi ngulik lagu mungkin ada perutnya atau apa, itu kamu bisa bikin versi kamu sendiri. Itu akan membantu tulang kamu terbentuk sesuai. Karena kalau kita cari part kita sendiri, itu tulang kita akan menyesuaikan mana yang lebih. Jadi makanya ada orang yang kesusahan di posisi apa ini, tapi kamu lebih bisa gitu, memainkan dari saya. Nah dari situ akan terbentuk tulang kamu, kuatnya di posisi mana, seperti apa, dan itu bisa menjadi ciri. Jadi selalu percaya bahwa setiap orang punya karakter masing-masing, punya tone yang beda-beda. Dan itu cara memaksimalkannya ya kamu banyak berlatih, itu pertama. Dan kedua, jangan terlalu copycat sama orang. Sejauh ini mengerti? Siapa mengerti? Bebas. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Yang cewek kelihatannya nih. Aduh, ini jauh banget nih. Gue bisa kesini kan? Lebar. aku ya oke katanya nggak sampai itu sini aku nggak bisa turun soalnya banyak umatnya di sini Lempar aja. Oper aja. Aduh. Tadi gitu kan. Bentar. Sisi lainnya Mas Eros itu seperti apa sih? Kan kita tahu bahwa Mas Eros itu punya 2 band selain Solo Seven. Kenapa sekarang sisi lainnya Mas Eros itu jarang muncul kata anak seperti itu? Banyak, terima kasih. Kalau nggak coba teman-teman berbantu. Siapa namanya? Jawabannya sangat simpel karena suami saya kan banyak jawabnya jadi gini ya, jadi yang namanya kesenian, entah itu melukis, entah itu ya menyanyi ataupun bentuk ekspresi itu kan waktunya kita tidak bisa paksakan. Jadi
untuk saat ini saya lebih enjoy main pekerjaan saya ada art saya dari Sulon Seven, dan buat sisi lainnya saya cukup di studio. Jadi saya punya banyak materi, maksudnya yang istilahnya saya bikin bukan buat Sulon Seven gitu, tapi buat Sulon Seven sudah ada file sendiri, buat yang lain sudah ada sendiri. Kalau dulu mungkin saya masih sempat buat memfilekan sisi lain dan perform gitu buat sisi lain itu. Cuman kalau sekarang hampir dikatakan tidak mungkin. Sekitar 2 bulan ke depan ini akan dijual di Toto Musik. Oh iya, sebelum saya menawarkan bahwa itu dijual, saya harus menerangkan bahwa spek gitar ini apa aja tadi Pak. Oke, gitaris cepat aja. Di sini bentuknya seperti Telecaster klasik pada umumnya. Yang membedakan adalah di sini humbucker. Kenapa humbucker? Supaya bisa suara metal, musik-musik, tapi juga bisa buat vintage. Jadi gitar ini sangat all-round. Jadi itu dari suara si humbucker dan ini suara single brain-nya. Jadi bisa metal, bisa hard drive, bisa crunch. Gitaris mengerti ya, maaf kita tidak punya banyak waktu. Nah, buat biar lebih jelasnya lagi suaranya seperti apa, saya akan coba membawakan satu buah komposisi dengan main gitar, tapi saya pengen dibantu sama teman-teman semua di sini. Jadi nanti kalau suara gitar saya seperti ini, gitu. Saya coba latihan. Komposisi lagu ini saya akan membawakan dengan berbagai macam posisi pickup, juga main volume, main pedal juga. Mungkin sebelum kita mulai ada gitaris yang mau bertanya nggak? Ini khusus buat gitaris. Wah, iya, yuk, pikir kita yuk. Gitarnya mas. Dua orang gitu ya, dua. Sorry nggak bisa. Dua orang itu yang pakai topi satu, terus yang satunya lagi terserah. Ini masih ada berapa? Oke, cepat aja coba. Betul. Mau tanya cara main gitar yang bagus itu gimana? Cara milih? Iya. Cara milih gitar yang bagus adalah Dengan bagian yang orang. Oh ya ini. Gitar itu kamu harus yakin gitar itu cuma instrumen. Jadi yang penting adalah imajinasi kamu dan instrumen itu bisa menerjemahkan atau tidak. Kamu coba semua gitar mau mahal mau murah. Kalau gitar itu istilahnya sesuai, maksudnya kamu pengen seperti ini dia ikut, kamu pengen seperti itu dia ikut, berarti dia menghamba ke kamunya maksimal. Jadi nggak ada patokan gitar yang bagus itu seperti apa. Gitar yang bagus adalah gitar yang bisa menerjemahkan imajinasi kamu. Jelas? Betul? Oh jelas ya. Kenapa Fender mas? Oh betul ya. Santai semua. Jadi ini Mas Eros mau tanya, ya itu kan pakai tube screamer kan ya? Ya, yes. Ya, itu kan ada yang turbo sama yang biasa, itu yang 9. Ya, Itu ya. perbedaannya apa? Sama enakan mana kalau dipakai dua booster? Oke. Kalau pertanyaan kamu sangat bagus dan sangat teknisnya, saya kasih tip dulu. Raiso, Kilo saya marah cantik. Nyetrum. Sama nama kamu saya. Yosi. Yosi. Oke Yosi. Yosi.
settingan saya adalah di ampli itu nggak clean, selalu ada penariknya. TS-nya seperti ini. TS-nya cuma ngasih buat kadarnya aja. Kelihatan nggak settingannya? Drive-nya habis. Drive-nya habis, levelnya mungkin di arah jarum jam 1. Biasanya saya seperti itu. Dan ini kebetulan sebenarnya bukan Ibanez ya, bukan Ibanez TS, tapi ini yang Maxon OG9. Jadi memang dia aslinya sebelum touchscreen. Dan di sebelahnya itu dia buat ngelit. Jadi bisa. Tapi begitu kamu ngelit itu db-nya harus sejajar sama vokal. Itu kenapa saya selalu bedain channel pitch sama channel rhythm. Nah kalau buat tes ini lebih buat biar suaranya lebih kumpul aja ya. Lebih gitu ya. Kalau bedanya sama yang tes turbo atau apa, kalau menurut saya turbo dia ada patternnya ya. Jadi ada pad, ada itu. Nah saya tidak butuh itu. Jadi kenapa saya pilih yang tradisional? Karena saya memang butuhnya cuma ini. Bukan berarti saya pilih ini lebih bagus dari yang lain. Nah, saya pakai ini karena memang lebih ini yang saya pakai itu. Dan yang satu ini penting sekali. Yang itu misalnya. Sudah. biar nggak males kita. Oke, sampai sini nanti kamu ya. Jadi saya nggak bisa lagi saya klik. Saya biasanya ambilnya ada drive-nya dikit. Sebenarnya nggak se-drive ini, cuman ini channel yang bisa saya pakai. Harusnya lebih clean lagi dari ini. Oke, satu lagi. Ada picknya masih ada satu lagi. Ya Mas. Ba. Yes. Sore Mas Ros. Yes, sorry. Mau tanya, biasanya tuh tendernya pakai naruhan 0,9 atau 0,1. Terus kenapa pakai semer danten nggak pakai blasio? Oh ya, kita. Oke. Pertanyaan yang bagus sekali dan yang baik menanyakan. Kenapa? Sorry, kurang senang. Saya biasanya 01 plus 10 ya. Karena pertama lebih awet, kedua tone-nya sih pasti lebih fat udah pasti. Terus kalau Silon Seven Live itu dia tuningnya turun setengah dari album. Jadi kalau album standar, begitu live kita turun setengah karena vokalis saya sudah cukup berumur, jadi dia lebih bisa bergaya, tapi nggak habis napasnya, nggak cepet habis, tetap habis, tapi nggak cepet habis. Jadi saya nggak mungkin pakai yang 9 karena kalau pakai yang 9 terus pasti gampang panas, beda-beda sekarang. Itu kenapa alasan saya pakai yang 9. Terus kalau pickup ini sebenarnya dari desain, jadi kayak second line dari Semer Danten. Kenapa Danten desain? Karena si Squire dia kerjasamanya sama si Danten desain. Dan ini pickup ini memang saya juga yang desain. Jadi bentuknya kayak sebesar single coil cuma dia hambatan. Dan kondisinya sebenarnya dia tidak produksi, dia produksi adalah semua. Tapi saya memaksa buat mereka bikin versi mereka dan jadilah ini. Dan kalau kamu lihat itu antara bridge sama necknya memang saya bikin beda jauh. Jadi ini yang bridge ya.
Nggak lupa ya tadi ya.